Saya akan memulai dulu dari International Women's Day karena saya khawatir tidak banyak orang yang paham sebetulnya apa sih International Women's Day. Kenapa kita memperingati International Women's Day? Nah, sebetulnya International Women's Day itu datangnya bukan dari Indonesia ya. Dia dulu kita memperingati hari ketika ada apa seorang uh, seorang karyawan buruh pabrik gitu yang demo karena dia menuntut untuk next slide untuk meminta gaji yang lebih tinggi, next slide, Mbak. Oke. Jadi dia sebetulnya itu. Tetapi dan itu terjadi tahun 1857 tanggal 8 Maret. Nah, sebetulnya masih ada debatable ya, apakah ini benar-benar apa enggak gitu. Tapi kita nggak usah ngurus mau benar apa enggak. Tetapi yang jelas International Women's Day itu menjadi suatu simbol, suatu cara bagi perempuan untuk memastikan bahwa hak-hak perempuan itu akan lebih dihargai, ya, hak-hak perempuan itu akan lebih dihargai, termasuk hak untuk bekerja, terutama hak untuk bekerja. Karena yang diperjuangkan pertama kali adalah bagaimana menuntut peningkatan upah, ya. Dan yang menuntut itu memang buruh gitu. Wajar sekali, karena memang sebetulnya buruh secara umum upahnya biasanya juga rendah, nggak ada kalau buruh upahnya tinggi. Kalau upahnya buruh tinggi ya semua orang jadi buruh. Tetapi buruh perempuan itu selalu mempunyai upah yang lebih rendah loh dibandingkan dengan laki-laki gitu. Jadi gampang saja ya. Saya kadang-kadang mikir gitu, apa sih susahnya jadi tukang parkir? Penghasilan tukang parkir itu lebih besar loh kadang-kadang dengan penghasilan perempuan yang misalnya menjadi guru TK gitu ya. Nah, kenapa kalau tukang parkir kok bisa lebih besar penghasilannya? Kenapa satpam itu harus mostly satpam itu laki-laki? Dan apa sih susahnya jadi satpam? Tanpa merendahkan apapun juga ya, tetapi tidak sulit sebetulnya. Perempuan pun bisa jadi satpam. Nah, that is bukti bahwa gender itu parah banget gitu. Nah, kembali ke International Women's Day tadi, bahwa kemudian International Women's Day itu memang tradisi sosialis sebetulnya. Kemudian dan sosialis itu mempunyai obsesi yang bagus jika dibandingkan dengan ideologi lain, karena sosialis ingin menyaingi liberalis, ya, yang bagaimana sih caranya menyaingi liberalis agar menang? Nah, dia push perempuannya agar perempuan ini benar-benar mempunyai prestasi yang di atas prestasi kelompok liberalis. Itu kebaikan dari sosialis. Tetapi tidak berarti bahwa kemudian perempuan di negara-negara sosialis itu juga pasti sudah sudah merdeka sepenuhnya gitu. Enggak juga, yang namanya kemerdekaan itu adalah perjuangan tanpa henti gitu ya. Misalnya contoh sekarang di Rusia sedang menyerang Ukraina dan itu sangat disedihkan, sangat menyedihkan, sesuatu yang sangat menyedihkan, dan perempuan Rusia pun itu banyak yang protes ya, itu sesuatu yang tidak pantas ya dilakukan di peradaban yang sudah modern seperti ini. Sayangnya orang itu sering meyakini ada serial gitu, perang dunia pertama, perang dunia kedua, perang dunia ketiga. Emangnya yang namanya perang itu harus seri? Nggak harus kan, perang dunia kedua habis stop, udah nggak akan ada perang dunia ketiga dong. Kalau kita itu mempunyai peradaban yang baik. Oke, next. Jadi itu memang tradisi sosialis, dan ini memang sebetulnya kemudian
diambil alih oleh PBB gitu ya. Tahun 70-an PBB itu prestasinya atau dukungannya terhadap kesetaraan perempuan sangat luar biasa. Tahun 70-an dia meresmikan International Women's Day ini sebagai Hari Perempuan Internasional sak-dunia gitu. Nah, dampaknya apa? Dampaknya kita pun ikut memperingati. Nah, hanya saja memperingati itu be careful ya. Ini tidak sama dengan International Women's Day, tidak sama dengan Mother's Day. Mother's Day itu hari ibu, tetapi hari ibu Indonesia itu sebetulnya beda dengan Mother's Day Amerika. Mother's Day itu peringatan hari ibunya Amerika, bukan hari ibunya Indonesia. Dan hari ibunya Indonesia bagus sebetulnya, karena hari ibu Indonesia itu 22 Desember itu memperingati Kongres Perempuan. Sedangkan Mother's Day itu adalah hari untuk memuliakan ibu. Bejes kita misalnya memberi bunga pada ibu. Enggak ya, ibu tuh nggak butuh dikasih bunga. Ngapain dikasih bunga gitu loh. Kalau perlu kita berkebun bunga pun bisa. Tetapi bukan seperti itu. Nah, masalahnya adalah bahwa kita itu salah kaprah banget dan berulang-ulang karena kita komersialisasikan oleh korporasi-korporasi maupun bakul-bakul, mulai dari korporasi sampai bakul bunga maupun apapun juga, yang bagaimana caranya agar hari ibu itu menjadi suatu hal yang menguntungkan mereka, minimal dengan membeli bunga misalnya. Nah, jadi bukan seperti itu. Nah, aku sebetulnya I do appreciate untuk acara ini, tapi aku agak kecewa dengan judul topiknya. Kenapa kok belenggu, perempuan dalam belenggu gitu ya, Mas? Kalau yang namanya gerakan itu bukan belenggu. Jadi judulnya itu mestinya BEM dukung perempuan bergerak gitu dong. Tuntaskan BEM dukung penuntasan kekerasan seksual di kampus gitu. Jadi dengan perempuan dalam belenggu, ya betul, perempuan itu memang masih banyak masalah, correct. Tapi yang bermasalah bukan hanya perempuannya saja, juga laki-lakinya, masyarakatnya bermasalah, pemerintahnya bermasalah, semua bermasalah. Nah, ya itu saya tulis. Yang namanya kebijakan itu tidak netral. Teori, ilmu itu tidak netral sebelumnya, Mas. Jadi tadi Mas ada yang bilang tadi, hati-hati kalau jadi advokat jangan memihak. Ya advokat harus memihak. Nggak bisa advokat nggak memihak. Menjadi ilmuwan aja harus memihak kok. Tapi ini memang ilmu sosial itu hati-hati banget ya. Artinya gini, kalau kita itu tidak pinter-pinter membawa diri sebagai ilmuwan sosial, bisa-bisa kita itu melahirkan malapetaka di dunia ini. Termasuk Putin itu. Dan Putin itu salah satu kesalahan dari ilmu hubungan internasional yang meyakini bahwa dunia itu anarkis. So, karena dunia anarkis negara harus kuat. Dan ketika kuat, dia ya bisa dong, halal dong menyerang negara lain. Itu kan Rusia, Ukraina gitu. Dan di dalam hubungan internasional sendiri itu banyak pemikiran-pemikiran yang enggak seperti itu. Unfortunately itu enggak begitu laku, Mas. Bahkan saya juga sedih, Mas, ketika saya memperjuangkan mata kuliah yang namanya Gender and Politics, dan divisi Pol aja yang ada cuma di HI gitu loh. Kenapa kok di hukum nggak ada? Kenapa kok di ilmu yang lain nggak ada? Ekonomi nggak ada? Padahal sebetulnya gender itu berakar di mana-mana, dan ini membutuhkan sebuah usaha yang luar biasa untuk memangkas akar patriarki tersebut. Contoh tadi di hukum, emangnya Undang-Undang Dasar 45 itu it's good ya, Undang-Undang 45 harga mati, NKRI harga mati, it's okay lah. Tetapi
apakah ada undang-undang negara lain yang lebih bagus secara sensitivitas gender? Yes. Rwanda itu mempunyai undang-undang yang jelas-jelas memberikan statement tentang kesetaraan hak warga negara, perempuan dan laki-laki. Jadi yang namanya statement redaksi undang-undang dasar maupun undang-undang itu sangat mempengaruhi implementasinya. Kalau tadi Ibu membicarakan bahwa implementasi perundang-undangan yang terkait dengan seksual ya, perlindungan kekerasan seksual itu jelek, yes, karena redaksinya aja masih jelek. Jadi itu tugas dari para ilmuwan hukum untuk mengkoreksi. Jangan dibiarkan aja, dan itu nggak bagus, sampai sekarang masih banyak yang bermasalah. Oke, next. Tadi tentang apa? Mas sudah ada yang bicara tentang Gender and Equality Index dan Indonesia masih jelek, yes, sangat. Indonesia itu menyedihkan. Ya, gimana ya Indonesia sekarang 2021 itu levelnya 111 karena apa? Yang paling parah dari Indonesia adalah rendahnya keterwakilan perempuan dalam politik. Jadi perempuan itu kalau sudah berpolitik itu jelek banget di Indonesia. Bukan jelek ya, Indonesia nggak jelek banget, tetapi jika dibandingkan negara-negara lain itu banyak yang lebih bagus gitu loh. Jadi salah satu hal yang menyedihkan juga karena kita menganggap kesetaraan gender itu kan, tadi masih banyak yang tanya, kesetaraan gender itu apa janjane ya. Kesetaraan gender itu siapa yang butuh? Kesetaraan gender itu bukan hanya butuhnya perempuan loh. Tapi itu adalah kebutuhan perempuan, kebutuhan laki-laki, kebutuhan masyarakat, kebutuhan umat di dunia untuk menjadi lebih beradab. Kecuali kalau kita mau menjadi dunia yang tidak beradab, negara yang tidak beradab, atau manusia yang tidak beradab. So, kita nggak usah mikir adanya kesetaraan gender atau enggak. Ada yang diperkosa, oh ya biarin loh yang diperkosa, ya bukan saya, gitu lah. Ada yang memperkosa, ya itu memang kurang ajar, tapi kan saya tidak memperkosa. Nggak gitu ya, yang namanya diperkosa nggak harus ditunggu diperkosa. Ya lah, dan pemerkosaan itu sangat-sangat buruk. Jadi tadi undang-undang apa perlindungan saksi masih perlu digarap, gitu kan. Nah, kemudian itu data tentang rendahnya keterwakilan perempuan. Nah, saya ingin sampaikan sedikit kalau kenapa sih penyebabnya, kenapa buruk banget. Jadi kalau kita bicara secara umum ya pasti patriarki. Patriarki itu yang membuat halaman 6, Mbak. Halaman 8. Jadi saya kalau ngomong nggak pas, nggak selalu urut. Patriarki itu yang bertanggung jawab terhadap kondisi yang buruk ini. Tapi patriarki itu yang membuat kita loh, termasuk yang sangat berandil dalam membuat patriarki adalah penguasa, terutama laki-laki, karena laki-laki banyak yang berkuasa. Jadi ketika Anda menjadi laki-laki, maka itu sebetulnya menjadi amanat dari Allah gitu ya, untuk memperbaiki dunia, bukan untuk memperparah dunia. Gitu loh. Nah, kalau sekarang masih ada prostitusi, itu salah siapa? Apa ya ben wae wong jadi prostitusi ya bukan saya kok. Wong yang jadi prostitusi itu orang lain kan beling gitu ya. Ada jadi prostitut, ya memang mereka itu banyak yang banyak yang banyak yang masih dalam tanda petik sebetulnya bodoh ya. Kenapa kok dia mau menjadi prostitusi? Tetapi kebodohan itu adalah ciptaan dari masyarakat masalahnya, sehingga dia terjebak di dalam situasi seperti itu. Contoh, ketika orang sudah pernah diperkosa, contohnya, ya diperkosa itu buruk. Tetapi diperkosa itu
bukan berarti akhir dari segalanya. Karena yang mengatakan bahwa yang namanya keperawanan itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Itu ya sebetulnya kita sendiri toh. Gitu. Artinya ya keperawanan itu bagus dan itu sebetulnya suatu modal yang harus dijaga. Tetapi seandainya itu ternyata kemudian hilang ya, itu bukan berarti modalnya hilang dong. Manusia itu perlu dihargai bukan hanya dari keperawanannya, tetapi juga harus dihargai dari segala-galanya, ya. Jadi sebetulnya itu juga yang perlu disadarkan kepada perempuan bahwa jangan terjebak di dalam sistem norma yang dibuat oleh laki-laki untuk mengurung perempuan. Dan banyak loh norma seperti itu, contoh di Taliban. Saya sedang meneliti Taliban. Taliban itu mengharuskan perempuan pakai cadar. Matanya dilubangin di cadarnya di bagian mata dilubangin sedikit tetapi tetap pakai strap gitu. Dan itu apa dampaknya, Ibu? Tadi meskipun perempuan bisa melihat ke kiri ke kanan tapi nggak kelihatan kiri kanannya. Nyabrang jalan tabrak mobil. Banyak itu di Afghanistan. Belum lagi ada honor killing. Honor killing itu bagaimana laki-laki itu merasa kadang-kadang merasa tersinggung harga dirinya dan itu berhak untuk membunuh yang menyinggung tadi. Contoh seperti itu di Pakistan. Di Pakistan itu beberapa tahun yang lalu, belum lama itu. Itu ada seorang laki-laki umurnya 30 tahun yang dia membunuh perempuan, dan perempuan ini umurnya 27 tahun, artinya sudah dewasa, dan dia adalah anak seorang diplomat. Artinya ini bukan orang miskin. Laki-lakinya adalah anak seorang paling kaya di Pakistan. Jadi perempuannya dilamar nggak mau, dia menolak, kemudian dia diculik, dia dianiaya, dia diperkosa, kemudian dibunuh. Coba, anak seorang diplomat loh ya, itu pun mati di Pakistan. Hanya gara-gara menolak untuk dikawini. Dan dikawini sama orang yang terkaya di Pakistan. Jadi, dan itu membuat gerakan di Pakistan untuk bagaimana memperingatkan pemerintah agar menghukum keras pelaku kejahatan seperti ini, karena banyak sekali pelaku kejahatan yang tidak dihukum secara berat karena alasannya adalah honor killing, gitu ya. Nah, ini salah satu contoh. Nah, saya ingin tambahkan sedikit tentang bagaimana sih kita mengubah keadaan ini. Pertama ya, karena ini masalah yang dimulai dari keyakinan, maka kita harus pengetahuan dulu, pengetahuan dulu. Maka kita harus tahu, harus bersedia untuk belajar tentang what is gender. Tapi unfortunately banyak orang yang tidak mau belajar gender. Jadi ya, saya itu punya kelas gender, Mas. Tetapi gender kelas saya itu juga pilihan gitu loh. Dan mostly itu perempuan yang ikut, laki-laki sedikit yang ikut. Tapi banyak sekarang udah mulai banyak, mungkin karena ada kasus gitu. Jadi mereka pengen tahu juga tentang gender. Nah, ayo kita belajar gender agar kita tahu sebetulnya seperti apa sih bagaimana gender, dan bagaimana gender itu dampaknya sangat buruk terhadap kehidupan kita. Kalau kita jadi presiden, kalau Anda nanti jadi presiden, saya sudah nggak mungkin jadi presiden, tapi Anda mungkin bisa jadi presiden ya. Bukan hanya presiden BEM, Mas, presiden BEM tadi juga udah luar biasa. Semoga jadi presiden di Indonesia, gitu ya. Oke, saya doakan. Dan itu bukan satu hal yang tidak mungkin. Maka ketika Anda menjadi pejabat, maka Anda bertanggung jawab untuk membuat kebijakan yang menurunkan tingkat kesenjangan gender sehingga Indonesia tidak berada pada ranking 111.
Tapi Indonesia kalau perlu bisa menjadi ranking pertama. Gitu loh. Sekarang yang ranking pertama kalau nggak keliru Swiss kalau nggak keliru. Ya. Jadi bisa, dan itu bisa kalau kita menjadi pejabat yang memihak, menjadi pejabat yang visioner. Saya setiap kali sangat menekankan yang namanya jadi pejabat itu nomor satu visioner. Jangan cuman jadi dapat PNS, dapat duit itu nggak susah amat ya, cari duit susah juga ya. Tetapi nggak gitu, visioner dong, harus ada visi apa. Baru kemudian kita bergerak, jangan cuman asal jalan aja. Nah, menjadi pejabat yang visioner itu bisakah? Bisa. Dan itulah yang namanya demokrat. Demokrat itu bisa laki-laki, bisa perempuan. Ketika Anda menjadi pejabat, jadilah pejabat yang menyetarakan gender, jadilah pejabat yang mengurangi kesenjangan gender. Caranya gimana ya, nanti bisa banyak belajar 3 SKS atau 6 SKS. Nah, kedua, kalau di perguruan tinggi bisa enggak sih diperbaiki? Bisa. Gimana Mas, kalau seandainya yang namanya jabatan di dalam BEM itu selang-seling, laki-laki dan perempuan ketuanya, bisa nggak? Tetapi itu kok nggak pernah digagas ya. Yuk kita kapan-kapan diskusi tentang bagaimana cara membuat sistem perwakilan yang lebih adil gender. Saya dulu anggota KPU Mas. Jadi saya anggota KPU, dan KPU itu termasuk institusi yang sangat dianggap penting. Kenapa kok dianggap penting? Karena dia bertanggung jawab untuk melahirkan presiden, bukan karena KPU-nya penting, enggak. Tapi karena kalau nggak ada KPU nggak bisa ada presiden gitu loh. Nah, tetapi kalau nggak ada undang-undang anti kekerasan seksual nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa karena itu nggak akan ngefek terhadap pemerintah, nggak ngefek terhadap DPR. Nah, itulah pemikiran yang membuat kenapa undang-undang ini masih sangat tidak jalan-jalan. Tapi itu bukan satu-satunya cara untuk memperjuangkan perempuan, untuk memperjuangkan keadilan, karena menurut saya gender inequality itu adalah kedoliman. Nah, kalau kita part of amar ma'ruf nahi mungkar, ya ayo kita bergerak, jangan diam, karena ketika kita diam maka kita memihak pada yang kuat, memihak pada kedoliman tersebut. Thanks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.